Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus dengan dosen pengampu Ibu Titi Setioningsi SPD MPD. Kelompok kami mengangkat tema pengembangan materi ajar untuk mengimplementasikan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang yang saling bekerja sama dalam proses pembuatan video ini. So, mari kita saksikan video dari kelompok kami. Di masa pandemi ini, guru harus mampu meminimalisasikan materi yang ada. Materi yang banyak menjadi lebih sedikit, dan materi yang sedikit menjadi lebih minimalis. Dan tentunya tetap menjadikan pembelajaran jarak jauh bermakna esensial atau efektif dengan materi ajar yang sedikit itu. Kurikulum darurat ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Memasuki 5 bulan masa pandemi, kurikulum darurat dirilis tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719-T/2020. Maka sebagai guru harus memiliki teknik tersendiri dalam menghadapi situasi COVID-19 agar pembelajaran tetap berlangsung dan diperlukan adanya usaha pengembangan materi ajar bagi guru. Maka apakah pada fakta yang terjadi di lapangan, sekolah sudah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan pedoman kurikulum darurat? Lalu, apakah ada kendala selama keberlangsungannya? Dan apakah kurikulum darurat ini sudah maksimal dalam pelaksanaannya? Mari kita simak video selanjutnya. Somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me? Selamat pagi teman-teman, saya Kristoforus Adisita Cahaya Sutanto, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya sudah berada di lingkungan SMP Negeri 2 Delanggu untuk mewawancarai salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Delanggu ini. Mari kita simak wawancaranya berikut ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai beberapa hal tentang proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Delanggu ini selama masa pandemi berlangsung sampai saat ini. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana kondisi pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Delanggu ini saat pandemi COVID berlangsung? Di SMP Negeri 2 Delanggu ini pada waktu awal masih pembelajaran biasa di sekolah. Kemudian begitu COVID meningkat dan ada korban yang meninggal, pembelajaran harus dilaksanakan di rumah atau jarak jauh. Kemudian ketika agak mereda sedikit, masuk 50% selang-seling, absen 1 sampai 16, kemudian hari
berikutnya absen 17 sampai 32 gitu. Terus saat ini karena sudah mereda ya, hampir meskipun masih ada ya, sekarang sudah masuk 100%, tetap menggunakan prokes ya, memakai masker juga akan mati. Jadi ya, yang awalnya pembelajaran langsung di sekolah karena COVID tiba, lalu pembelajaran dilakukan di rumah. Setelah beberapa bulan COVID mereda, kemudian kembali di berlangsungnya pembelajaran di SMP ini, namun masih setengah-setengah ya Bu. Ya, Kemudian setelah benar-benar mereda, maka pembelajaran kembali seperti semula. dan kembali meskipun masih prokes ya. Kemudian Ibu, pertanyaan yang selanjutnya ya, apa yang dilakukan pihak sekolah di SMP Negeri 2 Delanggu ini untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Delanggu ini saat masa pandemi COVID ini berlangsung? Ya, pada saat pandemi COVID ada ya, pembelajaran kan dilakukan di rumah atau jarak jauh, otomatis harus menggunakan teknologi, bisa dengan WA, bisa juga dengan apa? Ya, komputer. Atau Ya, otomatis sekolah memfasilitasi lab komputernya harus digunakan. Sekolah menugasi, atau dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah menugasi guru-guru yang pandai IT untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang belum begitu bisa atau yang mungkin bisanya setengah-setengah. Kemudian ada jadwal kapan melakukan Zoom, kapan menggunakan Google Meet, itu dijadwal juga. Guru-guru yang mahir IT ini ya tetap mendampingi. Ya, itu untuk itu ya. Kemudian kalau itu secara khusus dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian begitu sudah masuk setengah-setengah itu ya, sekolah memfasilitasi ini, ada di sekitar setiap kelas ada tempat cuci tangan, kemudian disediakan hand sanitizer, kemudian juga ada termogan, dan juga memberikan masker bagi murid-murid pada saat sudah masuk setengah-setengah atau 50% begitu. bagaimana tanggapan Ibu selaku guru bahasa Indonesia mengenai proses pembelajaran ini yang berlangsung selama pandemi ini Bu? Apakah ada kendala atau bagaimana? Ya susah juga sih ya. Ya menurut saya pribadi ya, mungkin juga banyak dirasakan oleh guru-guru semua dalam masa pandemi ini, karena pembelajaran jarak jauh ya kurang efektif. Kadang ada pelajaran yang harus dijelaskan dengan tatap muka. Kalau dengan tatap muka kan bisa lebih jelas, murid bisa langsung bertanya. Tapi karena kendala ini harus belajar jarak jauh, ya kurang efektif. Tapi ya itu tadi, karena ini masa pandemi, semua tetap dilaksanakan dengan ya sesuai Aturan ya Bu? sesuai aturan, dan juga harus kita maklumi bersama. Jadi kita tidak wah gimana ya, begini, tidak. Karena memang yang dipentingkan dalam masa pandemi ini bukan hasilnya, tapi bagaimana, yang penting terutama kesehatannya dulu ya. Yang penting pertama sehat dulu. Bagaimana respon dari pihak sekolah dengan adanya kebijakan kurikulum darurat yang muncul saat pandemi COVID ini berlangsung? Apakah ada kendala atau kesulitan saat adanya kebijakan kurikulum darurat ini Bu? Ya, kurikulum darurat itu kan sebetulnya untuk mempermudah atau kurikulum darurat itu sebetulnya lebih disingkat agar materi-materi esensial saja yang diajarkan. Tapi dalam menanggapi kurikulum darurat itu sebetulnya awalnya juga kaget, kemudian juga bingung. Awalnya ini kurikulum 2013, jadi ada kurikulum darurat. Akhirnya kan sekolah bingung juga bagaimana ya. Tapi kemudian di setiap daerah kan ada kebijakan sendiri bagaimana menghadapi itu. Akhirnya di kabupaten-kabupaten ini dilaksanakan, khususnya MPMP Bahasa Indonesia memberikan kebijakan, misalnya ya
misalnya ada dalam semester 1 ada 4 teks yang harus diajarkan. Tapi kemudian karena ini masa pandemi, akhirnya hanya 2 teks saja yang diajarkan. Itu karena adanya kurikulum darurat itu tadi ya? Iya. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing bagaimana. Boleh menggunakan kurikulum 2013 tapi dikurangi, boleh juga kurikulumnya disederhanakan. Itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Berarti kebijakan kurikulum darurat itu hanya mengurangi materi bahan ajar dari mata pelajaran itu ya Bu, tidak berubah apapun ya? Tidak, iya. Berarti hanya mempersingkat. Mungkin hanya materi-materi yang hanya tidak begitu dalam, mungkin hanya ini sekilas tentang ini begitu. Yang penting murid itu tahu ini seperti ini, tapi tidak tahu secara detail. Teman-teman, saya lanjutkan wawancara dengan Ibu Anti di halaman sekitar SMP Negeri 2 Delanggu. Agar suasananya tidak terkesan membosankan, maka saya pindah di luar di halaman SMP Negeri 2 ini. Mohon maaf Ibu, saya lanjutkan wawancara di sini ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dengan adanya wabah pandemi ini, nah Bapak Ibu guru ini kan dituntut untuk berinovasi dan kreatif. Lalu materi ajar apa saja yang Ibu ciptakan sebagai guru bahasa Indonesia? Memang susah juga ya menyampaikan materi di saat pandemi ini kalau jarak jauh, karena murid-murid juga terkendala, kan HP-nya bukan HP milik sendiri, kadang-kadang HP-nya orang tua, dibawa orang tua ya, karena mohon maaf ya, karena sekolah kami ini dari segi latar belakang banyak orang tua yang dari menengah ke bawah, kemudian dari latar belakang keluarga juga banyak yang yang anak-anaknya kurang diperhatikan, jadi kami juga memahami hal itu. Nah, untuk saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, saya mengajar anak-anak itu tidak selalu dengan Zoom atau Google Meet, kasihan juga ya. Kadang saya juga itu voice, pakai suara itu ya, pakai merekam suara. Nah, kemudian kadang-kadang saya juga ini bagaimana ya agar murid-murid mudah memahami atau menghafalkan. Kemudian saya buat lagu. Itu terutama yang itu ada teks berita. Itu saya buatkan lagu. Itu lagunya Balonku Ada. Tapi itu saya buat unsur berita ada 6 itu contohnya. Itu kemudian saya kirim dengan rekaman suara. Ya, begitu salah satu contohnya. Selanjutnya Ibu, nah bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik sesuai dengan adanya kebijakan kurikulum yang berlangsung ini Bu? Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi dengan adanya kebijakan kurikulum darurat ini? Sebelumnya pada waktu ada kurikulum darurat ini, kan sekolah sudah ada pengumuman, murid-murid dikirimi pengumuman bahwa belajar dari rumah dengan HP, jadi mereka juga harus mempersiapkan HP dan segala sesuatunya ya. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah juga memberikan kuota bantuan itu. Kalau khususnya bahasa Indonesia ini, saya cara menyampaikan materinya biasanya saya awal mulanya itu saya merekam suara saya menyapa anak-anak dengan rekaman suara. Itu saya kirim materi-materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Yaitu kemudian saya buatkan ringkasan, hanya misalnya topik-topiknya yang kita pelajari ini intinya pengertiannya apa. Berarti hanya intinya saja ya Bu? Ya. Terus saya buatkan ringkasan sedikit, biasanya itu melalui saya buatkan melalui PowerPoint agar tulisannya agak besar ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik dengan adanya kurikulum darurat. Nah, sekarang Ibu, bagaimana respon peserta didik ketika Ibu menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum darurat tersebut Bu? Apakah para siswa itu merasa kesulitan atau bagaimana Bu? Memang susah juga ya, karena belajar jarak jauh tahu ya susahnya bagaimana. Itu biasanya
biasanya pada waktu pembelajaran jarak jauh itu waktunya hanya 30 menit. Iya, iya. Pas awal-awal pandemi melonjak itu hanya 30 menit. Jadi mau bahasa Indonesia ya 30 menit kali 2 ya. Ya. Nah, terus itu sudah saya kirimi tadi loh. Kemudian ada yang merespon, ada yang senang. Wah, bagus Bu, ya Bu, enak Bu, mudah Bu, ya mudah menghafalkan. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang tiba-tiba bertanya, Bu, nggak bisa dibuka. Itu ada juga seperti itu. Ya responnya anak-anak bermacam-macam. Kemudian pernah saya tanya, kemarin sudah dipelajari, sudah dicatat, sudah dikerjakan. Itu biasanya belum Bu, biasanya begitu. Semua banyak yang memberi tugas, susah Bu, HP lemot dan seterusnya. Yang seperti itu responnya anak. Responnya bermacam-macam ya Iya. Bu. Ada yang merasa senang, lebih mudah, dan ada juga yang kesulitan ya Bu. Iya, karena HP-nya kan dalam Karena HP fasilitas dan yang kuota. tidak memadai ya. Ya. Kemudian pada saat masuk sekolah pun ketika saya tanya bukunya itu juga ada yang kalau mereka mengerjakan atau menuruti itu sebenarnya enak, tapi ya mungkin juga karena banyak kendala ya, ada murid-murid yang ya akhirnya ya sudah seadanya ya semampu mereka tidak apa-apa. Nah Ibu kan tadi kan Ibu sudah mengetahui respon dari peserta Ya, didik ya. mengenai cara penyampaian materi dengan kurikulum darurat ya Bu. Nah, bagaimana upaya Ibu khususnya dalam menanggapi respon peserta didik yang bermacam-macam itu Bu? Bagaimana respon Ibu menanggapi mereka? Kadang saya tuh juga berusaha bagaimana ya agar murid-murid saya itu tahu, paham Dari materi tanpa tanpa memberatkan mereka. Saya juga bingung. Nah, kemudian di sekolah ini ada kebijakan orang tua bisa datang sebulan sekali. oh boleh ya Bu? Boleh. Tapi dijadwal itu pas begitu. Ya karena memang susah, karena kalau di sini ngirim tugas dengan melalui HP mereka juga kesulitan karena bukan HP-nya sendiri, kadang HP kakaknya atau orang tuanya. Akhirnya karena ini sekolahnya terletak di desa, boleh sekolah membolehkan orang tua atau wali murid datang ke sekolah untuk mengambil tugas atau mengumpulkan tugas. Nah, di saat orang tua datang tadi itu kemudian biasanya sudah saya beri fotokopian materi selanjutnya. ya, itu salah satu upaya ya. Lalu adakah kendala yang Ibu alami saat mengimplementasikan kurikulum darurat ini ketika menyampaikan materi kepada peserta didik? Apakah Ibu mengalami kendala dengan adanya kurikulum darurat ini Bu? Sebetulnya kurikulum darurat itu sebetulnya memang mempermudah, Tapi tetap ada saja kendalanya ya Bu? ya mempermudah agar siswa itu belajarnya tidak terlalu banyak, jadi hanya satu fokus saja atau fokusnya satu atau dua teks saja ya. Tapi ya kendalanya juga ada sebetulnya. Jadi Apa saja Bu kendalanya saat menyampaikan materi itu? tidak bisa menyampaikan secara maksimal, itu pasti ya. Jadi hanya menyampaikan sekilas saja, intinya saja. Oh yang penting, oh ini yang namanya iklan itu hanya contohnya ini teksnya seperti ini, hanya seperti itu. Ini harus dibuat sesederhana mungkin. Jadi meskipun hanya sekilas tidak detail, tapi ya harus dibuat sesederhana mungkin Agar para siswa itu paham ya Bu? Iya. Kendalanya ya itu tidak bisa maksimal mengajarkan, misalnya ejaannya bagaimana, tidak bisa maksimal. Ya itu seperti itu. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan Ibu mengalami beberapa kendala saat menyampaikan materi dengan adanya kurikulum darurat ini ya Bu. Nah, untuk itu bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi kendala itu Bu? Tadi sudah saya sampaikan ya, karena memang susah juga menyampaikan dalam jarak jauh itu kan susah, tidak semua materi bisa dipahami ya. Misalnya saya menuliskan ini tulisannya seperti ini yang betul kan tidak bisa langsung mudeng apa orang kan tidak langsung jelas. Akhirnya kan tadi ada kebijakan, kadang-kadang orang tua sebulan sekali datang ke sekolah mengumpulkan tugas. Nah, pada saat orang tua ke sini atau wali murid ke sini itu saya buatkan ringkasan. Saya
buatkan ringkasan materi-materinya, juga termasuk penulisan yang benar itu bagaimana itu saya buatkan, saya tuliskan untuk ya semoga saja harapan saya dibaca oleh murid saya itu. Kemudian misalnya teks iklan atau teks slogan juga saya tuliskan contohnya biar mereka tahu. Ini terutama bagi mereka yang kesulitan karena HP-nya mungkin tidak punya, karena maaf ya tadi sudah saya katakan sekolah saya ini ekonominya menengah ke bawah, jadi banyak siswa yang kurang mampu juga ada ya. Nah Ibu, kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir nih Bu. Apa harapan Ibu dengan sistem kurikulum yang akan berlangsung di masa mendatang? Apa harapan Ibu Bu? Ya, harapan saya untuk kurikulum masa mendatang paling tidak ya disesuaikan dengan zamannya. Zamannya sekarang kan teknologi, zamannya mendatang teknologi juga semakin canggih. Tetapi jangan lupa jangan mengabaikan juga daerah-daerah yang teknologinya belum maju. Paling tidak mungkin bisa difasilitasi dan sebagainya. Yang pertama itu disesuaikan zamannya. Kemudian yang nomor 2 disesuaikan dengan jenjangnya. Kalau SD ya SD, SMP ya SMP, SMA ya SMA. Jangan kadang-kadang ada materi SD itu materinya cukup sulit itu ya. Saya juga pernah menemukan itu. Kebetulan anak saya masih di SD waktu itu. Ini kok materinya cukup susah. Sepertinya ini materi SMP ya. Disesuaikan dengan jenjang sekolahnya. Kemudian ini yang penting juga menekankan pada pendidikan karakter. Karena masa yang akan datang itu pasti itu pendidikan karakter pasti sangat terabaikan, karena zaman sekarang ini saja dengan adanya pandemi kemudian harus menggunakan teknologi, anak-anak pendidikan karakternya sangat kurang, jadi perlu pendidikan karakter ya. Kemudian yang ini nomor 4 ini juga paling tidak juga memuat multi kan bermacam-macam ya, ragam ya, budayanya bermacam-macam, suku ras agama, paling tidak ya memasukkan itu, memasukkan toleransi ya, pendidikan apa ya kalau seperti itu, toleransi terhadap berbagai perbedaan, maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti pendidikan juga maju, tetapi yang dipentingkan tidak hanya pengetahuannya saja, tapi pendidikan karakternya itu. Itu harapan saya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat baik dari Ibu. Ya, paling tidak itu hanya sebisa saya saja. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain mungkin jawabannya juga berbeda. Tapi ya saya hanya bisa membantu sebisa saya saja. Ya. Nanti semoga Mas nanti kelak jadi guru yang baik juga ya, yang berpendidikan karakter juga baik. Tolong ajarkan kepada para siswanya pendidikan karakter. Perlu, sangat perlu, karena zaman yang akan datang itu pasti sudah bisa terbayangkan, manusia akan semakin mengabaikan itu. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan, jadi guru yang baik, yang tetap punya karakter, juga mengajarkan pada siswa-siswanya pendidikan karakter. Salam juga buat teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Itu ya Mas ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Demikian tadi wawancara dengan Ibu Anti, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Delanggu ini. Sampai di sini saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang di samping aku udah ada salah satu perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Kartasura nih. Kepada Dek siapa? Raihan. Nah, Dek Raihan ini merupakan salah satu sasaran dari tugas proyek kita. Nah, sebelumnya Dek Raihan boleh perkenalan dulu. Ya, boleh. Saya siswa dari siswa SMA Negeri 1 Kartasura. Saya bernama Raihan dan saya ingin diwawancari oleh Kak. Oke. Dek Raihan sendiri ini kelas berapa ya, Dek?
kelas 10 dan Oh, sekarang dari baru naik kelas 11. Oh iya, kelas 10 naik kelas 11. Iya. Nah, ini berarti Dek Raihan ini termasuk angkatan yang masuk sekolahnya itu secara daring ya? Iya, secara daring. Nah, yang pertama itu ada satu pertanyaan nih buat Dek Raihan nih, bagaimana sih situasi pembelajaran di Semanra setelah masuknya wabah pandemi COVID-19 ini? Situasinya sendiri di SMA Negeri 1 Kartasura ini selama pandemi tetap berjalan dengan lancar dan terkondisi, tetapi hanya dilakukan secara online. Oh, jadi hanya online? Iya. Tidak ada hybrid gitu ke sekolahan? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Tapi dari Dek Raihan dan teman-teman sendiri ini nyaman nggak kalau online? Nyaman, menurut saya sih nyaman sih. Nyaman? Iya, nyaman. Oke. Lalu yang kedua itu apakah ada kendala tersendiri dalam pembelajaran secara daring ini? Mungkin menurut saya kalau kendalanya itu kita jadi sedikit lebih malas dan mungkin ada beberapa mata pelajaran yang terkadang hanya disampaikan materinya saja tanpa tugas. Oke, jadinya tuh ngantuk, males ya. Iya. Jadi materi-materi pembelajarannya juga sedikit terhambat Iya. karena tidak disampaikan secara langsung Iya. oleh gurunya. Oke. Lalu responnya adik-adik sendiri terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan oleh guru Semanra bagaimana? Menurut saya sendiri sih yang diterapkan oleh guru Semanra itu dapat mudah, menurut saya sendiri sangat seru, pembelajarannya sangat seru dan dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Oke. Kalau untuk metode pembelajarannya itu apakah sudah menuju ke metode pembelajaran inovatif dan kreatif? Sudah menurut saya. Sudah. Oke. Lalu pembelajaran tersebut dapat diterima dengan baik ya? Iya, dapat Nah, diterima. kalau itu menurut Dek Raihan, kalau Dek Raihan melihat teman-teman Dek Raihan itu bagaimana? Samakah atau ada yang mengalami kesulitan seperti itu? Alhamdulillah sama, dikarenakan ya gurunya juga memberi penjelasan dengan baik. Oke. Lalu kan tadi udah kendala, kita udah bahas kendala ya. Iya. Kalau ada kendala pasti ada solusi nih. Iya, Nah, dari Dek Raihan sendiri, apakah ada solusi untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Semanra ini? Mungkin menurut saya sendiri sih untuk solusinya lebih memperbanyak literasi dan juga menurut saya itu kita harus lebih disiplin dalam mengatur waktu. Oke. Kalau untuk dari siswa sendiri itu apakah ada inovasi tersendiri? Jadi inovasi pembelajaran kayak menggunakan gadget itu lebih dimaksimalin lagi untuk pembelajaran seperti itu? Iya, menurut saya sih lebih banyak yang inovasi. Lalu yang terakhir nih, harapannya Dek Raihan sendiri dengan sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan ini ke depannya bagaimana harapannya? Harapan saya sih untuk sistem pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya. Amin. Jadi semoga nanti sistem pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kartasura ini tambah lebih inovatif, kreatif, berkembang lagi dan lebih mensukseskan dan mencetak siswa-siswa dengan generasi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Dek Raihan terima untuk kasih. wawancaranya. Ya. Sekian. Tadi kan kalian udah menyaksikan kan wawancara dari Kak Ivana dan Dek Raihan. Sekarang aku mau wawancarai temennya Dek Raihan, yaitu perkenalkan dulu Dek. Perkenalkan, nama saya Violeta Andewi Laksil dari kelas 11 MIPA 3. Nah, adik kan sekarang di sini kan 1 tahun, udah kelas 10 naik kelas 11. 2 tahun ini kan sedang terjadi wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Menurut Dek Vio sendiri, bagaimana situasi pembelajaran di Semanra setelah masuknya wabah pandemi COVID-19? Situasi pembelajaran di Semanra terjadi secara online. Apakah ada kendala dalam keberlangsungan pembelajaran saat pandemi COVID-19 menurut Dek Viola? Dari diri saya sendiri sih kendalanya tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, terus juga males-malesan kalau misalnya ada Zoom Meet. Bagaimana respon adik-adik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di Semanra ini? Bahasa Indonesia tuh seru banget. Materinya yang dijelasin sama guru juga mudah dimengerti.
Berarti sangat senang ya dalam Ya. pembelajaran bahasa Indonesia ini. Apakah gurunya sangat kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ini? Iya. Apakah pembelajaran tersebut dapat diterima dengan baik dan bagaimana tanggapan adik? Iya, dapat diterima dengan baik karena gurunya memberikan materi dengan ringkasan-ringkasan sehingga kita juga lebih enak buat belajar bahasa Indonesianya. Apakah ada juga teman-teman adik yang mengalami kendala atau dapat menerima pembelajaran selama proses daring ini? Iya. Lalu apa saja solusi Dek Vio saat untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran khususnya pada materi pembelajaran bahasa Indonesia saat pandemi berlangsung ini? Lebih sering mencari materi tambahan dari gadget, terus juga lebih bisa memanajemen waktu. Oke. Apa harapan kalian dalam sistem pembelajaran atau kurikulum pendidikan kedepannya? Semoga lebih mengerti minat bakat siswa dan juga lebih baik ke depannya. Amin. Sekian wawancara saya dan Dek Vio. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Elsa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah teman-teman, telah kami saksikan ya tadi wawancara dari dua siswa, yaitu tadi ada Dek Raihan dan Dek Violet. Nah sekarang tentu saja aku nggak mau kalah nih. Di sini udah ada siswa juga. Siapa Dek namanya? Nama saya Fadil Maula Gibran dari kelas 11 MIPA 4. Oh iya, Dek Fadil dari kelas 11. Nah iya. Sekarang aku mau tanya nih seputar COVID-19 yang udah merundung wilayah beberapa negara ya, termasuknya negara Indonesia juga. Dan ini udah berlangsung cukup lama, sekitar 2 tahun lebih bahkan. Nah, aku mau tanya nih sekarang deh, perihal COVID-19. Nah, bagaimana situasi di SMA ini, di SMA Negeri 1 Kartasura ini setelah masuknya wabah COVID-19? Untuk situasi SMA Negeri 1 Kartasura setelah masuknya pandemi tentunya berjalan dengan baik. Namun pembelajaran dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh melalui Zoom ataupun meeting dan classroom dan lain sebagainya. Nah, iya benar. Jadi segalanya serba online ya, Iya. serba lewat Zoom atau aplikasi lainnya yang bisa mendukung. Nah, kemudian ada nggak sih deh kendala dalam keberlangsungan selama pembelajaran saat pandemi ini? Oh tentunya ada, karena pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, otomatis di rumah masing-masing. Mungkin kendalanya yaitu siswa tidak mengikuti pembelajaran yang telah disediakan oleh guru masing-masing, mapel seperti Zoom ataupun Meet, dan tidak mengumpulkan tugas. Oh iya. Ya seperti itu kira-kira. Nah, iya deh. Sebenarnya dengan adanya wabah Covid ini justru memberi dampak bahwa membuat kita jadi turun nggak sih semangatnya? Ya tentunya ya. Iya, dan tentang motivasi pun jadi lebih menurun lagi dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, kemudian ke pertanyaan yang lebih mengerucut ya, Mas. Ya, Dek. Ya. Dek Fadel. Nah, tentang bagaimana respon Dek Fadel ini terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang udah diterapkan selama COVID-19 ini? Untuk respon dari saya sendiri, pembelajaran dilaksanakan cukup baik. Dari guru juga memberikan materi yang cukup untuk dipahami. Ya sekiranya seperti itu. Oh iya, berarti mudah diterima ya Ya, tentunya mudah oleh diterima. Dek Fadel sendiri. Nah, lalu aku ingin bertanya tentang solusinya, gimana solusi Adek Fadel untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini? Untuk mendukung pembelajaran agar dapat lebih baik lagi, tentunya para siswa memperbanyak membaca buku, mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang telah disediakan oleh guru mapel bahasa Indonesia, dan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru tersebut.
Ya, jadi memang sudah semestinya kita memaksimalkan apa yang sudah diberikan guru ya Benar. tentang tugas-tugas dan semua fasilitas sekolah, dan pastinya juga kita harus memaksimalkan tentang penggunaan internet juga. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Mas, Dek Fadel. Nih, apa harapan Dek Fadel dengan sistem pembelajaran atau kurikulum pendidikan ke depannya? Harapan saya tentunya semoga kurikulum di Indonesia ini semakin lebih maju, lebih baik, lebih mengikuti teknologi yang semakin maju ini dan semakin mengerti minat dan bakat siswa Indonesia. Iya. Oke, terima kasih Dek Fadel atas waktunya dan ya teman-teman, terima kasih atas wawancara kali ini dan perihal COVID-19 tentunya berdampak bagi seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Dulu semuanya dilakukan secara tatap muka dan saling berinteraksi, tetapi kini segalanya serba dilakukan di rumah, mengisolasikan diri. Perihal pendidikan dan seluruh materi pembelajaran, kini dalam keberjalanannya dipangkas sedemikian rupa. Guru juga mencari inovasi metode pembelajaran terbaru dengan alternatif terbaru yang mana tujuannya agar materi pembelajaran tersampaikan dengan efektif. Adapun guru sebagai narasumber menanggapi perihal kurikulum darurat ini agar kedepannya tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang mana sudah beralih ke teknologi. Akan tetapi jangan mengabaikan sekolah-sekolah di kawasan 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal. Kemudian juga tetap menyesuaikan dengan materi pembelajaran sesuai dengan jenjangnya. Dan yang terakhir, penekanan tentang pendidikan karakter. Kemudian, adapun respon dari para siswa yang justru menjawab lebih suka dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Akan tetapi, dalam keberjalanannya justru tidak efektif dan sistem pembelajaran jarak jauh ini menurunkan motivasi siswa. Mengingat semua serba mudah diakses hanya dengan internet dan tidak adanya interaksi langsung antar teman. Maka, dengan keefektifan kurikulum ini, kedepannya kami mengharapkan agar kurikulum darurat tetap digunakan di masa mendatang. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Jadi di sini tujuan aku berada di SMA Negeri 1 Kartasura sendiri untuk mahasiswa. Jadi apakah